menerapkan disiplin pada anak kayaknya itu satu hal yang perlu kita lakukan pada anak. Tapi apakah emang harus dengan cara yang keras atau cara yang seperti apa sebenarnya mendisiplinkan anak agar dampaknya positif? Ya, jadi sebetulnya disiplin itu mengarah kepada aturan yang berlaku. Jadi namanya aturan berarti ada hal-hal yang sudah disepakati bersama. Jadi ingat kata-kata bersama. Jadi bukan salah satu pihak Bukan yang cuma satu memaksakan pihak ya? kepada pihak Oke. yang lain. Jadi ada satu kesepakatan bersama, dan kesepakatan bersama itu yang harus dilakukan oleh anggota keluarga atau pihak yang memang saling membuat keputusan untuk membuat peraturan tersebut. Dan namanya aturan berarti juga ada konsekuensi apabila hal tersebut tidak dilakukan atau dilanggar. Jadi sebetulnya disiplin itu tidak harus keras ya, tidak harus keras. tapi yang penting kalau tegasnya iya. Tegasnya iya Nah, ya? jadi untuk disiplin yang memang bagus adalah sebetulnya disiplin positif namanya. Nah, disiplin positif ini adalah suatu bentuk disiplin di mana lebih mengutamakan konsekuensi yang disadari terhadap suatu perilaku yang sudah dia lakukan gitu. Nah, ini bisa terjadi dalam semua hal di dalam kegiatan rumah gitu. Mulai dari misalnya contohnya pada saat anak itu misalnya makan, kemudian makan tuh nggak di meja makan, tapi makannya di ruang bermain, konsekuensinya apa? Nah, kemudian pada saat misalnya anak sudah selesai makan, bungkus makanannya tidak dibuang di tempat sampah, itu konsekuensinya apa? Jadi diberikan juga contoh-contoh dalam keseharian dan anak tahu, sehingga tujuannya adalah seperti ini. Pada saat anak itu tahu dia melakukan sesuatu itu ada konsekuensinya, maka diharapkan dia bisa berpikir ke depan terlebih dahulu. Kegiatan atau hal yang dilakukan ini efeknya apa sih buat diri dia dan juga orang lain. Hari ini kita ngobrol tentang disiplin yang positif untuk anak. Mbak Dini sendiri pada putranya sendiri ini udah mulai menerapkan pendidikan atau praktik disiplin belum di rumahnya? Iya, saya usahakan untuk menerapkan disiplin itu sejak usia dini ya. Saya dan suami berusaha itu jadi role model, terutama untuk anak ya, jadi panutan bagi anak saya. Jadi kalau saya mau anak saya disiplin ya saya dulu gitu sama suami yang harus disiplin gitu Mbak. Karena memang atensi anak dalam menerima sesuatu itu memang kan masih terbatas. Dan juga memori yang berkaitan dengan hal-hal kompleks itu juga terbatas, makanya harus diulang-ulang. Tapi kalau untuk yang dilihat itu akan lebih mudah dicerna, lebih mudah juga dihafal, dan juga dia lebih mudah pahami. Sehingga benar sekali tadi yang dikatakan oleh Bu Dini adalah dengan menjadi role model. Jadi ya dia lakukan peraturan-peraturan yang diterapkan pada anak, si orang tua juga harus melakukan. Jadi memang kan harus diulang, memang harus ada extra effort. Kadang untuk bisa menarik perhatian si anak untuk mematuhi kedisiplinan yang diterapkan, jadi ada istilahnya reward lah ya, bukan iming-iming, reward. Ini sebenarnya boleh nggak sih dilakukan dan sejauh mana intensitasnya bisa dilakukan? Iya, betul. Jadi menarik berkaitan dengan reward ini ya, seperti yang dikatakan Bu Dini, sekali dia lakukan. Nah, ini nggak apa-apa, terutama untuk anak-anak usia dini yang memang dia untuk menarik perhatiannya menggunakan sesuatu yang memang dia suka gitu. Jadi dalam hal ini kita berikan reward. Tapi harus diingat tidak di setiap kali gitu, karena kalau setiap kali akhirnya nanti motif dia melakukan sesuatu itu karena rewardnya. Tapi tidak keras, tapi tidak menutup mata juga banyak nih praktek disiplin orang tua pada anak yang akhirnya berakhir pada traumatis. Ini biasanya karena apa sih, Onti? Kalau yang traumatis itu biasanya adalah menggunakan fisik gitu, ataupun kemudian menggunakan kata-kata kasar yang menyerang harga diri anak. Misalnya kata-kata yang memang tidak seharusnya ya, misalnya mohon maaf nih, misalnya bodoh, nggak guna, nggak berharga, kamu anak yang tidak diinginkan dan sebagainya. Nah, itu kan memang merusak atau mengganggu harga diri anak. Teman kerjanya suaranya tinggi, nah itu akan membuat dia itu merasa selalu cemas dan ketakutan, padahal nggak ada apa-apa sama dia gitu. Cuman ya itu tadi, dia akan ambang batas untuk kecemasannya jadi lebih rendah untuk hal-hal yang tipikal dengan traumatisnya dia dulu. Karena sebenarnya kedisiplinan ini penting banget untuk kita menjalani kehidupan saat kita dewasa, dalam perkantoran sendiri, saat kita menjalani profesi, tapi harus dari dalam diri sendiri tanpa ada ancaman, tanpa ada intimidasi, Onti ya. Oke, ini pentingnya kita bisa menerapkan kedisiplinan yang positif untuk anak. Onti, terima kasih banyak loh tipsnya hari ini.